Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridaullahi ta'ala syai'un ilahillahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak sekarang akan membahas tugas yang sudah Anda kerjakan ya. Bapak akan sampling dulu aja, sampling untuk kita diskusikan bareng ya, kita kaji bareng, kita bahas bareng. Nah, di mana tepatnya dan di mana tidak tepatnya. Nah, kita lihat ya, ini misalnya ini nih. Ini punya siapa ya? Bapak tidak akan bilang orangnya ya. Bapak tidak akan bicara siapa ini yang membuatnya. Kalau yang membuatnya pasti ingat ya. Nah, kita lihat ya, kita lihat misalnya ini. Ini karena kita akan membahas ini yang bahas sekarang temanya itu studi agama-agama tentang ahli kitab penganut agama di luar Islam ya, Kristen gitu kan. Pokoknya ahli luar Islam bagaimana menurut Al-Qur'an. Apakah mereka orang kafir ataukah tidak begitu? Nah, mari kita kaji ya menurut Al-Qur'an. Nah, ini yang sudah dikerjakan oleh Anda ya, oleh mahasiswa ya. Ini cuplikan nomor 15 ya, surat Al-3 surat 3 ya, surat Al-Imran ayat 75. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakannya kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang umi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah, jadi ini apa coba ini pesan ayatnya ya, pesan ayat yang Anda buat ya. Pesan ayatnya itu, di antara ahli kitab ada yang apabila ditagih hutang kepadanya, maka ia tidak akan mengembalikan hutang tersebut dan mereka berdusta kepada Allah. Wah, ini tidak lengkap ya. Ini apa? Tidak sesuai dengan ayat ya. Ayat Al-Qur'an tidak begitu, tidak ya. Ini coba dibaca lagi ayat Qur'annya ya. Nanti kalau pesan ayatnya salah, kesimpulan pasti salah pasti ya. Kesimpulannya apa coba ini? Ciri ahli kitab adalah tidak mengembalikan dan mereka berdusta kepada Allah. Waduh, nah ini jangan sampai salah memahami ayat Al-Qur'an ya. Ini firman Allah ya. Jadi ini tolong dibaca dengan baik. Coba ini. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, kita katakan orang Islam ya, kata orang Islam mempercayakan harta yang banyak kepada ahli kitab, kepada penganut agama di luar Islam ya, kepada orang di luar Islam. Dikembalikannya kepadamu. Nah, harta itu dikembalikan kepada kamu, kepada kita dikembalikan gitu kan, walaupun banyak ya. Nah, kan ini di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Berarti kan jujur orangnya ya. Jadi kalau kita simpulkan di antara ahli kitab ada yang jujur. Walaupun kita menitipkan uang yang banyak, harta yang banyak, dikembalikannya kepada kita gitu kan. Itu kan jujur. Nah, kalau kita mempercayakan uang yang banyak itu biasanya apa biasanya ya? Ya biasanya itu siapa yang punya uang yang kita bisa menitipkan harta yang banyak? Siapa itu? Kan pemimpin ya. Kan pemegang kas uang itu yang utamanya pemimpin ya, katakan presiden, gubernur, bupati, wali kota gitu kan. Dia pemegang kas. Nah, kalau kita katakan dia dipilih sebagai bupati, sebagai gubernur gitu kan. Nah, dia jujur. Harta itu katakan kita umat Islam ya, pemimpinnya itu
bukan Islam, tapi jujur. Nah, dia akan kembalikan ke kita. Jadi dia adil gitu kan, adil. Jujur, orangnya jujur, adil dikembalikan ya kan. Ada yang begitu gitu kan, ada yang begitu. Nah, ini kesimpulannya ini keliru ya. Pesan ayatnya keliru kan ini semuanya negatif ini ya. Di antara ahli kitab ada yang apabila ditagih hutang tidak bayar-bayar. Ini kok jadi tidak bayar gimana itu? Terus berdosa kepada Allah. Ciri ahli kitab adalah tidak mengembalikan uang. Nah, ini apa? Keliru sekali ya. Nah, jadi Anda harus baca dengan baik ini ya. Ini karena ini firman Allah ya, ini firman Allah, perlu dibaca dengan baik ya. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, percayakan itu ya minimal sekurang-kurangnya kan dia punya bank gitu kan. Kita nyimpen di sana ya dikembalikan lagi. Nah, itu ya. Bendaharawan gitu kan, bendaharawan. Ya yang tertingginya tentu pemegang uang itu kan pemimpin. Pemimpin daerah, pemimpin negara gitu kan. Nah, itu ya. Jadi ayat-ayat Quran ini isinya begitu ya. Jadi di antara ahli kitab ada yang jujur, jujur sekali ya. Walaupun harta itu banyak sekali, kalau harta yang banyak kan pemegang APBN, APBD gitu kan. Nah, dikembalikan lagi untuk pembangunan lah katakan gitu kan. Nah, tapi di antara mereka ada juga, nah di antara mereka ada juga orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, sedikit ya, mempercayai 1 dinar, tidak, kalau tadi kan hartanya banyak, ini sedikit ya, tidak dikembalikan, tidak dipegang, misalnya kita nitipan uang, misalnya kita nyimpan uang ya, misalnya katakan 100.000 gitu kan, 100.000, nggak dikembalikan. Nah, kecuali jika kamu menagih terus. Nah, jadi kalau artinya kalau nagih terus dikembalikan gitu kan. Ini kok kesimpulannya jadi tidak mengembalikan gitu kan. Padahal di sini mengembalikan gitu kan di sini itu. Baik yang jujur ataupun yang kurang jujur. Yang kurang jujur mengembalikan asal ditagih terus. Bedanya kalau yang kurang jujur harus ditagih terus-terusan. Jadi kalau dia jadi misalnya pemimpin gitu ya, wah harus diingatkan terus-terusan repot, capek juga gitu kan, capek mengingatkan gitu. Tapi kalau yang jujur tidak, tanpa kita menagih, sudah sadar sendiri gitu kan. Nah, ini nih keliru ya, kesimpulannya keliru ini kesimpulannya. Pertama itu ya. Kita lihat lagi yang lain saja, lihat lagi yang lain satu lagi, contoh satu lagi lah gitu kan. Lihat lagi. Contoh yang satu lagi coba apa ya? Ini nih. Oh, bukan, salah ini. Bukan. Nah, ini nih coba. Oh, ini coba ya ini. Ini karakter orang Nasrani dalam Al-Qur'an. Surat 2 ayat 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Hanya mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Ya bukan ini ya. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Yang ini ya tadi. Oh, bukan yang ini ya. Tadi yang mana sih? Tadi yang ini. Oh, ya ini. Nah, ini ya. Mereka akan ada pahala di Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Apa coba pesan ayatnya? Pesan ayatnya, orang Nasrani akan diberi pahala di Tuhan mereka apabila mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh. Saya kira terbalik ya, bukan gitu ya. Bukan orang Nasrani akan diberi pahala ya. Orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, jadi orang Nasrani jadi gini. Orang Nasrani yang beriman gitu kan. Orang Nasrani yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan beramal saleh akan mendapat pahala dari Allah. Ini kesimpulannya apa coba?
orang Nasrani bisa mendapat pahala api neraka. Nah ini terbalik, ini bahasanya terbalik ya, bukan gitu ya. Jadi ini bukan orang Nasrani diberi pahala jika, bukan gitu, bukan ya. Orang Nasrani yang beriman gitu kan, orang Nasrani artinya ini kesimpulannya berbeda ya kalau seperti ini ya. Di ayat ini menerangkan gini, coba baca ulang ya, supaya Anda jangan sampai salah ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan. Nah, jadi ini orang di sini ditegaskan ya bahwa orang yang beri pahala dari Allah itu dari agama apa saja gitu kan, dari agama apa saja di sini ya. Nah ini apa? Nah jadi cara menyimpulkannya jangan sampai keliru ya, jangan sampai ya ayatnya dibaca dengan baik gitu kan. Nah, Bapak ingin lihat ini kesimpulan ininya, coba kesimpulannya. Buat kesimpulannya. Apa kesimpulannya ini? Kesimpulannya, oh banyak kesimpulannya ya. Adapun kesimpulan sementara dari 15 ayat di atas sebagai berikut. Orang Nasrani bisa mendapat pahala, tapi mereka beda. Nah ini terbalik ya. Jadi orang Nasrani yang beriman, gitu kan? Ini terbalik ya. Bukan orang Nasrani bisa mendapat pahala, bukan. Orang Nasrani yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal saleh akan mendapat pahala. Orang Nasrani tidak dianggap tidak mempunyai satu pegangan oleh orang Yahudi, dan perselisihan tersebut akan Allah adil pada hari kiamat. Nah, saya kira ini kalimatnya bukan gitu ya. Orang Yahudi dan Nasrani saling menuduh pihak lainnya tidak punya pegangan. Nah, nanti Allah akan menetapkan siapa yang benar di antara mereka, gitu kan. Di hari kiamat ditetapkannya, bukan di dunia, bukannya. Orang Nasrani senantiasa mengajak kita untuk mengikuti agama mereka. Ini dari mana ini ya kesimpulannya ya? Dari ayat apa itu? Saya kira ini oke, nanti kita bahas ya. Kita bahas aja, nanti kita bahas ya. Nah ini jadi ini perlu, jadi sebetulnya gampang ya, tinggal baca ayatnya dengan baik gitu kan. Kita ikuti. Bahasa ayat Al-Quran diikuti saja gitu kan. Nah kita ini apa, coba-coba ini kita masuk ke ini saja ya, yang kita akan bahas saja ya. Jadi ini kita bisa menggunakan metode ini, studi agama metode ya, kita gunakan metode studi agama-agama dan ahli kitab dalam Al-Quran. Nah, Bapak akan selalu ingatkan gini ya, selalu ingatkan karena kita ini apa? Agama Islam itu apa? Agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi harus selalu menilai gitu kan, bahwa segala sesuatu itu diukur dari sudut pandang misi Islam ya. Misi Islam itu adalah akhlak mulia ya. Jadi kalau kita misal membuat generalisasi kesimpulan umum seluruhnya gitu kan, bahwa penganut agama Nasrani adalah kafir misalnya. Nah, sedangkan di Quran dikatakan yang Anda tadi kaji ya, ada di antara mereka yang beriman gitu kan. Artinya tidak semuanya gitu kan. Nah, kalau kata-kata buat generasi begitu, apakah itu akhlak mulia atau bukan gitu kan? Ini harus dikaji itu ya. Nah, kita lihat juga ini ya, ya pertanyaan yang akan kita ajukan ya. Ini tolong dianalisis dengan benar ya, Al-Quran itu apa? Kalaupun ada tugas dari Bapak itu 20 ayat Al-Quran ya, kalau nggak bisa 20, 10 juga nggak apa-apa gitu kan, asal benar gitu kan. Jadi apa, prinsip ya, kalau nggak bisa 19, 20 tidak bisa ya, 15 juga nggak apa-apa gitu kan. 15 nggak bisa, 10 juga nggak apa-apa. 10 nggak bisa, ya 5 juga nggak apa-apa gitu kan. Karena ini kita belajar kan, belajar itu yang penting benar dulu, bukan cepatnya tugas ya, bukan ya. Bukan cepatnya tugas, cepat kalau salah kan percuma ya. Lebih baik agak lama gitu kan, benar, lebih baik sedikit tapi benar gitu kan. Nah, jadi bagaimana karakter ahli kitab dan Al-Quran, bagaimana pula karakter orang-orang Nasrani secara khusus ya. Nasrani juga orang ahli kitab juga kan secara khusus. Nah, Bapak sudah sampaikan bahwa program digital Al-Qurannya Anda pun sudah punya semuanya ya, sudah punya, alhamdulillah sudah punya Anda. Tinggal dimanfaatkan ya, kita bersyukur. Tinggal mensyukuri saja, itu memanfaatkan dengan
baik dan benar gitu kan. Nah, jadi ini sudah disampaikan ini ya tentang tugasnya itu. Nah, jadi tolong diperbaiki lah, itu perbaiki. Nah, Bapak akan ini dulu secara teoritis ya, akan kaji secara teoritis ya. Secara teoritis, siapa ahli kitab itu menurut para ahli tafsir ya, menurut para ahli tafsir. Nah, ternyata ahli tafsir pun berbeda-beda pendapat, tidak satu pendapat ya, tidak satu pendapat. Nah, ini apa? Jadi cara ngikuti Anda pendapat ya, kita untuk ada saksi, ada ininya, ada rujukan ya, ada rujukan utama. Rujukan utamanya itu Al-Qur'an. Dan Bapak sudah berikan metodenya, itu metode tematik digital Quran gitu kan. Jadi tinggal Anda gunakan saja gitu kan, pendapat mana yang sesuai dengan kajian Anda gitu kan. Nah, ini para ahli tafsir ya. Jadi siapa ahli kitab itu? Nah, ulama tafsir berbeda pendapat yang secara garis besarnya terbagi dalam 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Ahli kitab itu siapa? Pertama, ada yang berpendapat ahli kitab itu hanya Yahudi dan Nasrani saja. Jadi kalau misalnya kalau Hindu ya dia bukan ahli kitab. Bukan. Jadi karena hanya Yahudi dan Nasrani satu itu ya. Ya, kelompok kedua mengatakan ahli kitab itu ya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Itu ahli kitab katanya gitu kan. Nah, yang ketiga mengatakan ahli kitab itu ya seluruh penganut agama yang punya kitab suci gitu kan. Nah, itu jadi ahli tafsirnya beda-beda pendapatnya ya. Jadi Anda merujuk pendapat jangan kepada ini yang banyak yang mendukung pendapat, jangan bicara kalau agama jangan bicara banyak sedikit, jangan ya apa. Agama itu lebih ke kualitas ya. Walaupun hanya seorang yang bersuara gitu kan, yang sejuta orang beda pendapat, Anda pegang aja yang satu gitu kan. Nah, karena kita ada rujukan ya, rujukannya Al-Qur'an ya. Nah, ini apa? Jadi siapa ahli kitab itu? Nah, itu beda-beda pendapat ya. Misalnya ini apa? Muhammad Abduh ya, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridho itu mengatakan bahwa ahli kitab itu ya semua penganut agama, termasuk Hindu, Buddha, Konghucu gitu kan. Semuanya itu ya ahli kitab gitu kan. Nah, kenapa Nabi tidak bicara Hindu, Buddha? Karena di Arab saat itu kan di Mekah Madinah tidak ada orang Hindu, tidak ada orang Buddha, tidak ada orang Konghucu. Yang ada itu kan hanya Yahudi, Kristen, dan Majusi ya, karena Majusi masih dekat dari Persia ya, masih dekat gitu kan. Nah, jadi kalau Hindu agak jauh di India gitu kan, jauh. Lebih-lebih Konghucu di Cina jauh sekali gitu kan. Jangkauannya saat itu ya, pada abad 6 Masehi ya. Jauh sekali sehingga Nabi Muhammad juga bicara itu yang ada di sekitarnya saja. Tapi kita perlu paham ya. Jadi kalau bicara di luar Islam berarti ya agama-agama gitu kan, agama-agama. Agama apa saja gitu kan. Nah, tapi ada rujukan sebetulnya di sini ada kata sobiin ya, sobiin itu bisa kita ini kan implementasikan. Nah, karena tidak ada agama sobiin, tidak ada kan di zaman Nabi tidak ada agama. Mungkin ini merujuk kepada agama-agama yang tidak disebutkan secara tegas di Al-Qur'an, mungkin merujuk ke Hindu, Buddha gitu kan mungkin. Dan seterusnya gitu kan. Nah, itu yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, bagaimana status keimanan kekafiran ahli kitab? Statusnya apa, ahli kitab itu orang beriman atau orang kafir? Nah, kebanyakan ulama tafsir kebanyakan berpendapat bahwa ahli kitab itu kafir. Kenapa kafir gitu? Karena mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad. Nah, ini ya, jadi ini apa? Kebanyakan ahli kitab menyebut ahli kitab itu kafir. Kebanyakan ahli tafsir ya. Karena mereka menolak beriman kepada Nabi Muhammad gitu kan. Nah, itu alasan kafir itu karena menolak beriman kepada Nabi Muhammad gitu kan. Alasan mereka ya. Nah, tapi ada juga ulama tafsir yang berpendapat berbeda, tidak begitu gitu kan. Nah, misal Syekh Rashid Ridho ya, kata Syekh Rashid Ridho, ahli kitab itu hakikatnya beriman. Karena mereka beriman kepada rasul-rasul terdahulu gitu kan. Nah, ini kata Rashid Ridho ya. Artinya beda pendapat kan. Di kalangan ahli tafsir saja berbeda pendapat, tidak sama gitu kan. Nah, itu ya apa?
Nah, nanti kita akan konfrontir ya, dikonfrontasikan dengan ayat Al-Quran ya. Ternyata di Quran dikatakan misalnya bahwa tadi yang dikaji oleh Anda ya, bahwa di antara ahli kitab itu ada yang beriman, ada gitu kan. Jadi kalau dikatakan kafir semuanya, nah ini keliru sekali gitu kan. Nah itu apa? Kalau dikatakan misalnya di Quran kebanyakan ahli kitab itu kafir, nah sebetulnya di Islam juga sama kan? Apa Islam semuanya beriman? Kan tidak. Nah jadi kita perlu objektif ya gitu kan. Nah ini ya, jadi para ulama juga berbeda pendapat. Nah kita tinggal kembalikan ke Quran gitu kan. Kita lihat lagi misalnya Mutahari ya, kata Mutahari, ahli kitab itu tidak bisa disebut beriman, tidak bisa. Disebut kafir juga tidak bisa. Beriman tidak, kafir juga tidak. Jadi jangan menuduh kafir, jangan, katanya nggak boleh gitu kan. Nggak boleh. Misalnya apakah benar ahli kitab menolak Nabi Muhammad? Apa mereka menolak atau tidak tahu? Kan beda. Menolak dengan tidak tahu beda. Kalau menolak itu tahu. Kalau menolak itu tahu. Tahu bahwa ini seorang rasul, tahu gitu kan. Terus ditolak. Nah, kalau tidak tahu kan saya tidak tahu kalau dia itu rasul. Ya, saya hanya dengar saja kan. Saya hanya dengar saja bahwa Muhammad itu sebagai rasul, kata orang-orang Islam. Tapi kan saya tidak tahu. Jadi mereka bukan menolak, bukan karena tidak tahu saja gitu kan. Sehingga mereka berpegang teguh pada nabi terdahulu, yaitu kepada Nabi Isa, Yesus Kristus gitu kan. Nah itu ya, jadi kata Mutahari, nah itu tidak bisa disebut kafir, nggak bisa gitu kan. Lebih yang bagus itu sebutnya aja mereka non muslim, bukan orang Islam, bukan gitu kan. Nah itu ya, itu pandangan para ahli tafsir ya, para ulama dan ahli tafsir. Nah kita masuk ke kajian ini ya, kajian ini kita lihat coba ya. Ini nah ini apa di sini nih, di Quran misalnya. Di sini apa kita lihat kita kaji ya, kita kaji ini, kaji Al-Quran ya, yang sebagaimana yang Anda lakukan. Nah misalnya nih, segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan, melainkan mereka menyesatkan dirinya sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Nah ini segolongan ya, tidak semua ya, segolongan ahli kitab. Nah itu tinggal tulis saja ya, segolongan ahli kitab ingin menyesatkan orang-orang beriman gitu kan, ingin menyesatkan orang beriman. Apa lagi? Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Nah ini kan ditujukan kepada ahli kitab yang mengetahui ya, yang mengerti kebenarannya. Jadi ahli kitab, mengapa kau ingkari ayat-ayat Allah gitu kan, padahal kamu tahu kebenarannya? Nah berarti ditujukan kepada ahli kitab yang tahu ayat-ayat Allah lalu diingkarinya gitu kan. Nah ini kan negatif ya. Jadi ini sudah 2 ayat negatif. Nah terus ini lagi, hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dan yang batil? Nah berarti ini ditujukan kepada ahli kitab yang mencampur adukan yang hak dan yang batil. Ini negatif juga ya, negatif. Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sahabatnya, perlihatkan seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang beriman pada permulaan siang dan ingkarilah pada akhirnya. So mereka kembali kepada kekafiran. Nah ini pun ada golongan ahli kitab ya. Yang ini yang kan ahli kitab itu ada yang masuk Islam gitu kan, masuk Islam. Nah si orang ahli kitab itu apa? Aduh kok kenapa itu masuk Islam gitu? Kenapa saudara kita masuk Islam ya gitu kan? Nah mereka itu ingin menarik kembali supaya kembali kepada kekafiran ya. Sebagaimana mereka yang mengajak-ajak itu, yang ini yang apa, nah mereka itu berpura-pura masuk Islam juga, berpura-pura gitu kan. Nah setelah masuk Islam berpura-pura, nah mereka mempengaruhi orang yang masuk Islam itu di dalam gitu kan, supaya kembali lagi ke agama semula gitu kan. Nah ada yang begitu, ada gitu kan, ada yang begitu. Nah terus ini, sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka fasik.
Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu di antara ahli kitab ada yang beriman, tetapi kebanyakan fasik. Nah, lihat lagi ya. Ini ayat berikutnya. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan diturunkan kepada mereka. Sedang mereka berendah hati kepada Allah. Nah, jadi ya, ini positif ya, yang tadi positif, ini pun positif. Jadi antara ahli kitab ada yang beriman, mereka berendah hati kepada Allah. Ingat ya, ciri-ciri beriman itu adalah rendah hati ya, merendahkan diri, rendah hati. Dan seterusnya ya, saya kira ya, begitu seterusnya. Nah, ini orang Kristen misalnya, orang Kristen di sini. Orang Nasrani, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabiin. Oh, ini saya tadi sudah dibahas tadi ya, tadi sudah dibahas yang tadi oleh Anda ya, waktu tugas Anda ya, sudah dibahas ini. Kita lewat aja. Nah ini, Al-Baqarah 120. Orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan senang kepada kamu. Maksud kamu di sini kan ini ya, apa walantardo ankal Yahuda wa Nasoro hatta tatabi amilatahum. Ini anka seorang ya, kamu jadi orang Yahudi Nasrani tidak akan senang kepada kamu, hei Muhammad, gitu kan, kecuali jika kamu masuk agama mereka. Nah, jadi orang Yahudi dan Nasrani tidak semuanya juga kan banyak di zaman Nabi juga orang Kristen yang masuk Islam, banyak yang banyak beriman kepada Nabi Muhammad, banyak juga ya. Tapi ada orang Yahudi dan Nasrani yang tidak ridho kecuali jika Nabi Muhammad itu mengikuti agama mereka. Ya, ini tidak mungkin kan, tidak mungkin. Nah, ini di zaman, saya kira ini di zaman dulu karena angka ya, ke Nabi Muhammad ya, tidak senang, tidak akan ridho Nabi Muhammad jika Nabi Muhammad itu mengikuti agama Yahudi atau agama Nasrani gitu kan. Nah, ini saya kira dan seterusnya ya, seterusnya ini. Nah, ini ayat Al-Qur'an yang sering diinikan juga, sering di beda-beda pendapat ini ya, sering kali ya. Al-Maidah 51 ini yang membuat Ahok di penjara ini ya, yang membuat Ahok di penjara. Ayatnya ini supaya kita tahu ya. Atau kita baca Qur'annya langsung ya, surat Al-Maidah 51 ya. Kita lihat surat Al-Maidah 51 ya, lihat aja. Nah, surat Al-Maidah 51 kita lihat langsung lah gitu kan. Oh iya, yang tadi nih. Awalan tarodo anka di sini ya, anka itu kamu ya, kamu itu maksudnya Nabi Muhammad maksudnya gitu kan. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak ridho kepada kamu, hai Muhammad, sehingga kecuali jika kamu mengikuti agama mereka gitu kan. Mana mungkin Nabi mengikuti ini gitu kan. Tidak mungkin. Nah, ini jadi ada orang Yahudi dan Nasrani yang begitu, ada gitu kan. Ini jadi macam-macam Yahudi dan Nasrani itu, macam-macam, tidak sama ya. Makanya kita tidak boleh membuat generalisasi ya, tidak boleh menyamaratakan. Ulah disakompet daunkeun, kata orang Sunda gitu kan. Jangan disamakan gitu kan. Nah, kita lihat tadi surat apa? Surat Al-Maidah ya. Ini surat Al-Maidah ayat 51. Al-Maidah 51. Nah, ini. Nah, coba ini baca dengan baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wa nasara auliya'a ba'duhum awliya'u ba'din. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Itu lihat terjemahnya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Menjadi pemimpin, jadi aulia di sini aulia ya, aulia diterjemahkan dengan pemimpinmu. Janganlah kamu mengambil orang Yahudi, orang Nasrani menjadi pemimpin kamu. Kenapa? Karena sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Ya, orang Yahudi pemimpin bagi orang Yahudi, Nasrani pun orang Kristen pemimpin bagi orang Kristen kan gitu kan. Barang siapa di antara kamu, orang-orang beriman, mengambil mereka sebagai aulia, sebagai aulia, saya pemimpin,
maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Nah, jadi kalau di antara orang beriman itu mengangkat aulianya itu orang Kristen gitu kan, maka si orang yang mengangkat itu digolongkan oleh Allah sebagai orang Kristen, digolongkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang zalim. Nah, ini pertanyaannya gini, apa ini aulia itu pemimpin RT gitu kan, apa rektor misalnya gitu kan, apa ketua prodi gitu kan, apa gubernur, apa presiden, apa pejabat duniawi lah gitu kan. Kalau kita ringkaskan karena ini bisa kita bicara agama ya. Apa pemimpin agama atau pemimpin dunia gitu kan. Nah, kalau presiden kan pemimpin dunia, gubernur pemimpin dunia gitu kan. Rektor pemimpin dunia gitu kan. Kepala sekolah pemimpin dunia gitu kan. Nah, apakah larangan mengangkat orang Yahudi Nasrani sebagai aulia itu larangan mutlak sebagai apa saja? Nah, ternyata para ulama berbeda pendapat. Ulama itu tidak sama pendapatnya gitu kan. Nah, ini apa? Kalau yang ini yang sebut umumnya gini kan saya kira Anda paham ya. Anda pahamnya bahwa oh, jadi ada ulama yang mengatakan ya pemimpin apa saja. Jadi artinya ulah gitu kan nama gitu ya. Jadi gubernur jangan gitu kan, jangan. Jadi bupati jangan gitu kan. Ya kecuali kalau di daerah mereka. Ya kalau daerah Kristen ya silahkan ya. Nah, wajar-wajar saya gitu mas. Hanya persoalannya kan apakah boleh misalnya daerah mayoritas muslim dipimpin oleh orang katakan Kristen, orang Hindu gitu kan. Boleh enggak gitu kan. Nah, ternyata ulama berbeda pendapat tentang ayat ini. Nah, kita kembalikan ke inilah. Apa sih arti aulia? Wali. Wali gitu kan wali. Wali itu apa sih wali? Nah, wali itu apa? Ya kita kaji dari yang ini ya. Kita jadi bisa studi kritis ya. Aulia itu apa? Wali itu apa sih? Wali aulia itu kan pemimpin agama sebetulnya gitu kan, pemimpin agama. Jadi janganlah kamu mengekas si pemimpin agama itu dari kalangan Yahudi Nasrani. Jangan, kita nggak boleh. Ketua DKM, kita orang angkat si Anu gitu kan, yang nggak, yang agamanya Konghucu, ya jangan gitu kan. Ketua Majelis Ulama kalau dipimpin masa dipimpin oleh orang Yahudi gitu kan, uh, ya organisasi Islam gitu kan, masa dipimpin oleh orang ini. Nah itu yang berpendapat itu yang nggak boleh itu gitu kan. Aulia itu kan yang jangan itu bukan jadi pemimpin dunia, bukan gitu kan, bukan, tapi jadi ini. Nah, jadi ini selalu ada dua pandangan berbeda ya, jadi ada pandangan berbeda gitu kan tentang larangan mengangkat orang Yahudi Nasrani sebagai aulia gitu kan, sebagai wali, sebagai wali. Nah, jadi wali itu ada yang menerjemahkan pemimpin secara umum gitu kan. Nah, itu kan menunjukkan ada beda-beda pendapat ya, beda pendapat. Nah, ini ya, jadi apa? Jadi kenapa terjadi ini yang nah di kita ini sering dipolitisir ya sampai demonstrasi segala gitu kan. Nah, padahal masalah agama itu sebetulnya jangan diperdebatkan, jangan ya. Kita bukan mencari menang-menangan agama itu ya, mencari yang benar gitu kan. Bukan menang-menangan, bukan agama itu ya. Nah, kita lihat ini lagi kembali ke ini ya, kembali ke yang lagi. Nah, jadi gimana itu? Gimana gitu kan? Nah, jadi ini ya, jadi sudah dijelaskan. Kita lihat lagi terus, lihat lagi. Nah, ini yang sering di ini juga dibahas ini ya, sering dibahasnya. Quran surat Al-Maidah ayat 73. Nah, kita karena ini sering dibahas ya, kita kembali ke Quran lagi ya. Al-Maidah 73 kita kembali ya. Kita kembali ke Al-Maidah 73. Nah, karena ini sering dibahas ya, Al-Maidah ayat 73. Nah, kita lihat ya. Ayat 73. Nah, ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna layamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Sesungguhnya kafirlah. Nah, sesungguhnya kafirlah
orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Kafirlah orang yang berkata Allah adalah salah satu dari tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Nah, ini ya. Jadi apa? Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Nah, sekarang ayat ini kan sering ditujukan kepada terutama kepada Kristen ya. Kristen kan Trinitas. Berarti Allah Kristen itu Tuhannya tiga gitu. Nah, kita pahami ya, kita pahami. Jadi sebelum kita menuduh gitu kan. Kalau benar seperti ini ya jelas kafir. Kalau Kristen punya pandangan, punya keyakinan agama ya, Allah itu salah satu dari yang tiga. Allah mau mana we gitu. Mau Allah Bapa boleh, Allah Anak boleh, Allah Roh Kudus boleh. Nah, kalau punya pandangan seperti itu kafir. Jelas kafir. Orang Hindu gitu kan. Apa orang Hindu itu kan tiga dewa ya, dewa Brahma, dewa Wisnu, dewa Siwa. Nah, kalau orang Hindu mengatakan Tuhan itu mana sih? Mana saja. Salah satu itu Tuhan. Mau dewa Brahma, mau dewa Wisnu, mau dewa itu Tuhan. Nah, kalau punya pandangan seperti itu kafir jelas. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah orang Kristen punya pandangan seperti yang dijelaskan Al-Quran ini? Begitu juga orang Hindu. Apa orang Hindu punya pandangan seperti yang dijelaskan Al-Quran ini? Nah, kalau punya pandangan seperti ini jelas kafir, jelas ya. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat pandangan mereka ya, pada mereka. Nah, mereka itu gimana sih gitu kan? Nah, jadi gini. Quran surat 5 Al-Maidah 3 sering dihubungkan dengan teologi Trinitas Kristen ya, yaitu Kristen kan punya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Atau teologi Trimurti dalam agama Hindu ya, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Pertanyaannya, apakah agama Kristen dan Hindu memiliki keyakinan religius bahwa Tuhan itu adalah salah satu yang tiga? Nah, kita cari jawabannya. Kita tanya ke mereka ya, tanya ke mereka. Jangan kita menduga-duga, jangan gitu kan. Nah, jadi bagaimana jawabnya? Jadi untuk menjawab secara benar, perlu merujuk pandangan mereka yang kredibel, yang dapat dipercaya ya. Jadi jangan yang anti mereka, jangan. Tapi yang kredibel. Nah, kita kutip ya, kita lihat kutip, dan misalnya nih. Ini Trinitas dalam agama Kristen. Nah, ini Bapak ngutip dari blog Tinta Yesus ya. Blog Tinta Yesus, ini karena ya susah mencari referensi ya. Jadi apa ini ya, ternyata ada di blog Tinta Yesus gitu kan. Nah, ini perkara ini Trinitas memang sangat kompleks bila tanpa adanya tuntutan dari Roh Kudus gitu kan. Anda tidak akan pernah mengerti jika menggunakan pikiran Anda. Nah, jadi minta supaya jangan menggunakan pikiran Anda, jangan. Coba gunakan pikiran ini gitu kan. Dengan bantuan Roh Kudus, maka Anda akan dimampukan untuk mengerti apa hubungan kesatuan antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kata Trinitas, nah kata Trinitas ya, yang populer di kalangan orang-orang beriman, nah orang Kristen mengatakan kepada orang Kristen itu orang beriman ya, kepada orang beriman, tidak pernah ada di Alkitab. Jadi di Alkitab tidak ada kata Trinitas itu. Nah, jadi Trinitas merupakan konsep ketuhanan yang disepakati pada waktu rapat Dewan Nicea. Nah, jadi ini mah hasil kesempatan ulama lah gitu kan, hasil keputusan ulama gitu kan, hasil keputusan ini apa, Kristen ini ya. Nah, jadi di kitabnya tidak ada Trinitas, tapi ini keputusan para ahli agama gitu kan. Konsep Trinitas ini digunakan untuk memudahkan pemahaman saja, untuk memahami Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang kalau saya terjemahkan singkat artinya tiga tapi satu. Nah ini kata ini ya, tiga tapi satu. Nah berarti ada tiga Tuhan dong gitu. Berarti ada tiga Tuhan dong. Dalam konsep ini sebenarnya tidak mengatakan adanya tiga Tuhan. Isi dari konsep Trinitas adalah ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak dapat saling meniadakan.
satu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri, satu kesatuan yang tidak bisa dipisah satu sama lain, satu kesatuan yang tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, satu kesatuan yang saling melengkapi. Nah itu ya, jadi apa dan seterusnya ya. Kita lihat lagi ini konsep ini ya, konsep Hindu ya, konsep Hindu. Kita lihat konsep Hindu ya. Trimurti dalam agama Hindu. Nah, dalam blog I Love Hindu. Dalam agama Hindu, konsep Trimurti merupakan 3 pemberian gelar Brahman. Brahman itu Tuhan yang Maha Esa. Karena memiliki 3 pokok atau sifat utama, yakni Dewa Brahma. Nah, ini Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa ya. Dewa Brahma, gelar ini diindahkan ketika Tuhan sebagai Sang Pencipta. Jadi Sang Pencipta mah, jadi Dewa Brahma itu Tuhan Sang Pencipta. Dewa Brahma itu. Dewa Wisnu, gelar ini diindahkan ketika Tuhan sebagai pemelihara seisi dunia ini. Dewa Wisnu itu gelar yang diindahkan ketika Tuhan memelihara seisi dunia ini. Sedangkan Dewa Siwa, yakni gelar ini diindahkan ketika Tuhan juga melakukan peleburan dari isi dunia ini. Pengerusakan, penghancuran ya. Sebetulnya bukan merusak gitu kan. Bukan merusak, tapi sebetulnya ya orang-orang yang ngerti lah gitu kan, bukan merusak. Jadi kalau misalnya kalau gempa itu apa merusak, betul kelihatannya rusak ya. Kalau gunung meletus apa merusak, ya kelihatannya rusak ya. Tapi ternyata seringkali justru memberikan kebaikan yang banyak sebenarnya. Nah, kita pahami dewa-dewa ini ya. Nah, kata blog I Love Hindu dapat dianalogikan Mr. X adalah seorang presiden. Ketika memimpin negara, ia diberi gelar presiden oleh rakyatnya. Dipanggil suami ketika dianggap sebagai pasangan hidup oleh istrinya. Ketika di rumah dipanggil ayah oleh anak-anaknya. Ternyata orang satu juga ya. Orang itu juga misalnya Pak Jokowi ya. Jokowi itu presiden, kata rakyat Indonesia. Tapi kata istrinya kan suami saya itu gitu kan. Kata anaknya ayah saya. Nah, jadi kata I Love Hindu ini, Tuhan itu sebenarnya satu, Dewa Brahma, Tuhan itu. Nah, Wisnu itu pemelihara alam semesta, merupakan sifat Tuhan saja gitu kan, sifat Tuhan. Mungkin semacam malaikat kalau di Islam ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi ternyata mereka mengatakan, baik Kristen ataupun Hindu mengatakan Tuhan itu Esa, Tuhan itu gitu satu. Jadi itu ya Bapa, Allah itu Bapa, itu yang pencipta alam semesta. Jadi yang Sang Pencipta kan Yesus juga kan, orang Kristen itu percaya mereka anaknya putra Bunda Maria gitu kan, dilahirkan. Masa Tuhan dilahirkan? Jadi istilah Tuhan itu ya mungkin untuk menyebutkan bukan Tuhan seperti, jadi kalau kita Kristen bicara Tuhan, jangan menggunakan definisi kita ya, definisi Kristen gitu kan. Mungkin lebih tepat disebutkan yang suci gitu ya, yang suci ya. Jadi yang suci, Tuhan, jadi Yesus Sang Suci, yang suci gitu kan, yang suci. Nah jadi mereka pun mengatakan kan Yesus itu mati, masa Tuhan mati gitu kan. Jadi jangan menggunakan istilah kita, jangan gitu kan. Nah, jadi Tuhan yang tetap Maha Esa, ya Tuhan Bapa gitu kan, Allah Bapa kalau di Kristen ya. Jadi mereka tidak mengatakan Allah itu salah satu yang 3, tidak ya. Hanya satu Allah itu. Ya. Jadi Allah dalam arti Tuhan pencipta alam semesta hanya satu, yaitu Allah Bapa. Nah, kalau di Hindu Allah dalam arti pencipta alam semesta gitu kan. Nah, itu Dewa Brahma gitu kan. Jadi mereka tidak mengatakan salah. Boleh nggak Tuhan pencipta itu Dewa Siwa? Nggak boleh, bukan. Siwa bukan pencipta alam semesta, bukan. Gitu. Bukan Tuhan dalam arti itu, bukan. Gitu kan. Boleh nyebutin Yesus pencipta alam semesta? Nggak boleh, gitu kan. Yesus itu hanya firman, ya firman Tuhan. Jadi menyampaikan firman Allah kepada manusia, gitu kan. Nah itu ya. Jadi, nah ini kesimpulannya ya, kesimpulannya. Nah, kita lihat ya, kita kembali ke Quran lagi ya, kembali ke Quran, karena kita kajiannya bagaimana pandangan Quran. Yang pertama, ahli kitab biasanya. Ahli kitab itu kebanyakan ahli kitab kafir, kebanyakan ahli kitab fasik. Tapi yang tahu kafir fasik kan bukan kita mah nggak tahu.
siapa ahli kitab yang kafir, siapa ahli kitab yang fasik, kan kita nggak tahu. Kita hanya tahu ciri-ciri saja. Ciri-cirinya itu orang kafir itu sombong, merasa lebih baik, apalagi sangat cinta dunia gitu kan, ngejar-ngejar dunia, hobi bermusuhan. Nah, kalau yang terang-terangan kan kelihatan ya, terang-terangan. Tapi kita pun tidak, walaupun terang-terangan begitu, kita nggak boleh menuduh kafir ya, nggak boleh, karena kita nggak ngerti hatinya kan, nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Jadi kita tetap walaupun gimana pun tetap jangan nuduh kafir ya. Karena itu hak hak Allah dan Rasulnya. Nah, tapi ini kita merinci saja ya. Jadi kebanyakan menurut Al-Quran, kebanyakan ahli kitab itu kafir, fasik kebanyakan. Nah, tapi kalau kita baca hadis kan, umat Islam pun kebanyakan di neraka kan, umat Islam juga gitu kan. Sabda Nabi kan, umatku akan terpecah ke dalam 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Semuanya kan salah berarti kan. Kecuali hanya satu golongan yang masuk surga. Hanya satu, yang sedikit sama Islam juga. Jadi bukan hanya ahli kitab yang kebanyakan kafir, kebanyakan fasik ya. Islam pun sama. Jadi kebanyakan ya ini apa? Fasik kebanyakan gitu kan. Buktinya di hadis Nabi itu 72 golongan masuk neraka, buktinya gitu kan. Jadi kesimpulan pertama ya, kesimpulan yang pertama. Jadi kesimpulan yang pertama itu bahwa ahli kitab itu kebanyakan kafir, kebanyakan fasik ya. Nah, tapi kita tidak tahu mana yang kafir, mana yang fasik ya, nggak tahu. Nah, terus yang kedua, di antara ahli kitab ada yang beriman. Nah, mereka itu punya karakter rendah hati. Nah, ini ciri orang beriman memang rendah hati ya. Nah, ini Al-Quran menegaskan bahwa ahli kitab yang beriman itu mereka rendah hati gitu kan. Ada seterusnya ya, ada rinciannya, tapi intinya itu dua, satu kesimpulannya itu ya. Intinya dua, bahwa ahli kitab itu ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, hanya kita nggak tahu ya, yang beriman yang mana, yang kafir yang mana, nggak tahu gitu kan. Terus ada yang jujur, ada yang kurang jujur gitu kan. Kita pun kalau jujur tidak jujur mungkin tahu lah gitu lah. Mungkin kita tahu ya kalau jujur tidak jujur. Itu kalau iman kafir kita tidak tahu. Hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu gitu kan. Nah, intinya mah kita jangan menuduh lah, jangan gitu kan, jangan menuduh kafir. Terus orang Nasrani itu disebutkan orang Nasrani itu ya, tadi ya, tidak ridho oleh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ikut agama mereka, gitu kan. Orang Nasrani itu punya pendapat ya, kami ini anak-anak Allah, kekasih-kasihnya gitu kan. Ini yang dikritik oleh Allah ya, dikritik sekali ya. Nah, tapi orang Nasrani yang beriman kepada Allah, orang Nasrani yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan beramal saleh mendapat pahala dari Allah. Nah, ini pun intinya dua sebenarnya. Ada orang Nasrani yang beriman, ada orang Nasrani yang kafir gitu kan. Kebanyakan kafir ya, kan ini ahli kitab kan kebanyakan kafir ya. Sama orang Islam juga gitu ya. Jadi kita sebetulnya intinya bagi kita ya. Jadi intinya kan bagi kita ya, bagi umat Islam. Pertama, umat Islam harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita perlu beragama itu dengan merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahwa kita ini perlu mengamalkan, nah gitu kan, pribadi orang beriman. Jangan sampai agama Islam, tapi kita malahan pribadi kita bukan Islam. Jangan sampai gitu ya. Intinya ke sana lah intinya. Jadi intinya untuk kita ya. Jadi bagi mahasiswa, bagi Anda gitu kan, bagaimana Anda mengamalkan ciri-ciri orang beriman pada diri kita. Nah, itu yang penting itu ya, yang pentingnya. Karena Al-Quran pun Al-Quran kan bicara ahli kita, bicara Nasrani, bicara Yahudi gitu. Itu kan Al-Quran. Di Quran ada gitu kan. Bukan di luar Quran, bukan. Ini di Quran. Jadi itu yang pada yang kedua, kita tidak boleh menuduh orang di luar Islam itu kafir. Nggak boleh sama sekali gitu kan. Karena yang tahu kafir itu hanya Allah. Ya kita mah ini sajalah kalau hubungan manusia bermasyarakat bermasyarakat bertetangga gitu kan, ya hidup guyup rukun harmonis gitu kan. Karena di dunia ini kita contoh Nabi itu ya, kalau menurut Islam Sunni ya, Abu Talib itu kan kafir menurut Islam Sunni ya, bukan kalau menurut Islam Syiah kan Abu Talib mukmin sejati gitu kan. Nah, ini beda pendapat lagi gitu kan.
Nah, kita ambil pendapat Islam Sunni ya, Islam Sunni yang kita pegang ya, Islam Sunni. Nah, Islam Sunni, Abu Talib itu kafir. Nah, bagaimana hubungan Nabi Muhammad dengan Abu Talib? Apa Nabi Muhammad menghina Abu Talib? Kan tidak memuliakannya, gitu kan, menghormatinya, gitu kan. Nah, karena ini hubungan di dunia ya, di dunia mah harus baik sama manusia. Soal akhirat kan hanya Allah yang tahu, gitu kan. Allah yang tahu akhirat itu kan. Nah, jadi kita jangan saya menuduh ya, karena menuduh itu bahaya, nuduh itu ya, bahaya. Kalau salah, berbahaya pada diri kita sendiri. Sasarannya ke kita sendiri gitu kan. Nah itu ya, jadi apa? Kesimpulannya gitu, jadi kita tidak boleh menuduh kafir. Nah, tapi kita harus bersyukur, ya bersyukur. Alhamdulillah saya sudah beragama Islam. Agama Islam itu kan kelebihannya ya, kalau kita ini bisa bicara kelebihannya ya. Qurannya sendiri orisinal gitu kan. Nah, kalau Quran kan sahabat Nabi menghafalkannya dan hanya 6 bulan setelah Nabi wafat dibuat mushaf Al-Quran, dicatat, dituliskan dalam satu kitab ya. Jadi hanya 6 bulan setelah Nabi wafat, sehingga orisinal, asli. Nah itu yang kita perlu syukuri ya, sehingga kita punya petunjuk yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini kita disyukuri aja lah, disyukuri aja. Jadi kita ke dalam ya, ke diri kita, bagaimana kita mengamalkan sebagai orang Islam yang beriman gitu kan. Itu yang perlu kita kan. Jadi ya kalaupun di luar sana, oh ada Kristen, ada Hindu, ya kita jangan menuduh juga, jangan. Karena hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu gitu kan. Nah kita dalam hubungan bermasyarakat, hubungan saja. Nah saya kira begitu ya, begitu saja ini apa. Uh, Sekarang waktunya tanya jawab. Bagi Anda yang mau bertanya, maka silahkan. Kita punya waktu yang cukup banyak untuk bertanya jawab dan berdiskusi.